Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu saraf ya. Di mana ilmu saraf ini merupakan induk daripada segala ilmu ya. Sebagaimana seorang ulama mengatakan bahwasanya as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Saraf itu adalah induk atau ibu kepada semua ilmu, sama ada ilmu tauhid ke, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Kenapa ianya disebut sebagai ibu ataupun induk kepada semua ilmu? Karena tanpa ilmu saraf, ya, semua ilmu itu tidak akan dipahami. Karena ilmu agama yang ditulis dalam bahasa Arab itu, ya, karena semua ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan ilmu saraf. Seperti contoh, kita dapati dalam Al-Quran ataupun hadis, ataupun kitab-kitab fikah dan kitab yang lainnya, kita dapati di situ ada perkataan fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari. Kemudian ada masdar. Kemudian ada isim fa'il. Ada isim maf'ul. Ada isim alad. Dan sebagainya. Itu tidak lain dipelajari dalam ilmu saraf. Dipelajari dalam ilmu saraf. Makanya kita penting untuk mempelajari tentang ilmu saraf ni selain kita belajar ilmu nahwu. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah bapaknya, bapak daripada segala ilmu. Jadi antara ilmu nahwu dan ilmu saraf ini keduanya mesti dipelajari secara bersamaan. Kalau belajar nahwu mesti belajar ilmu saraf. Kalau belajar ilmu saraf mesti belajar ilmu nahwu. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ya, layaknya seorang ibu dan ayah. Itu keduanya. Pentinglah bagi kita lah untuk mempelajari tentang ilmu saraf ni. Baik, kita langsung buka buku kita iaitu ilmu saraf. Ini merupakan saraf dasar lah. Sepatutnya kita pelajari saraf ni apa ni? Bersamaan dengan nahwu, tapi ini agak lewat, agak lambat, tapi tak apalah. Yang penting kita boleh belajar dulu. Okey, baik. Yang mempunyai buku silakan buka muka surat yang kelima, ya. Ya, buka muka surat yang kelima, kita akan menjelaskan dulu tentang isi, ya, kandungan isi dalam buku ini. Apa saja yang kita pelajari dalam buku ini. Ini merupakan kandungan isi yang sangat penting dalam buku ini. Yang pertama nih, ini dalam buku ini dia terdiri daripada 6 kelas, ya, terdiri daripada 6 kelas. Kelas yang pertama nih, nah.
kelas yang pertama ini terdiri dari beberapa bab. Ya, terdiri daripada beberapa bab. Untuk kelas yang pertama nih, yang akan kita pelajari ini. Bab yang pertama ini merupakan pengenalan istilah wazan. Jadi dalam bab yang pertama nih kita akan mempelajari tentang wazan. Apa itu wazan dalam ilmu sharaf? Karena wazan ini salah satu elemen penting, ya, salah satu istilah penting dalam ilmu sharaf. Kadang ketika kita mendengar ceramah seorang ustadz dalam YouTube ataupun dalam masjid ataupun dalam surau, kadang mereka mengatakan lafaz ini mengikut wazan fa'alah. Lafaz ini mengikut wazan istaf'alah. Lafaz ini mengikut wazan if'allah dan sebagainya. Jadi kita tertanya, kita timbul soalan dalam pikiran kita. Wazan itu apa? Mengikut wazan. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, dalam kelas 1 ni kita akan mempelajari tentang bab fi'il mujarrad dan fi'il sulasi. Apa istilah fi'il mujarrad? Apa fi'il mazid dalam ilmu sharaf? Sebab ini pelajaran ini tidak kita dapati dalam ilmu nahwu, tak. Ini kita hanya dapati dalam ilmu sharaf. Kemudian istilah yang ketiga fi'il sahih. Ada fi'il sahih pula. Apa ini disebut fi'il sahih? Ya. Apa itu fi'il sahih? Kemudian ada fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Banyak fi'il dalam ilmu sharaf nih. Kalau kita belajar ilmu nahwu mungkin kita akan hanya kenal fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Itu pun ketiga fi'il itu juga dipelajari dalam ilmu sharaf. Ada lagi bab yang keempat yaitu fi'il lazim. Apa fi'il lazim ni pula? Kemudian fi'il muta'addi. Ini untuk kelas yang pertama, ya. Kelas yang pertama dalam buku ini. Kemudian kelas yang kedua kita akan mempelajari pembentukan fi'il. Yang pertama, bab pertama kita akan mempelajari tentang mengenal 4 macam fi'il. 4 macam fi'il. Yang kita ketahui ada 3 fi'il saja. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nanti dalam ilmu sharaf ni, bagian kelas yang kedua ni, kita akan mempelajari tentang 4 macam fi'il. Kemudian bab yang kedua, pembentukan fi'il madhi. Macam mana cara kita membentuk fi'il madhi. Kemudian pembentukan fi'il mudhari. Macam mana kita cara membuat fi'il mudhari. Pembentukan fi'il amar. Macam mana cara kita membuat fi'il amar. Kemudian yang kelima, bab yang kelima dalam kelas 2 ni, kita akan mempelajari tentang pembentukan fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi pula? Ini mungkin istilah baru bagi kita, ya, yang belum mempelajari ini. Kemudian buku yang ketiga nih. Kelas yang bukan buku yang ketiga. Kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga kita akan pula mempelajari tentang pembentukan isim. Ini bagian penting nih. Mungkin antum belum pernah mempelajari tentang pembentukan isim nih. Apa saja? Bab yang pertama kita akan mempelajari tentang pembentukan 6 macam isim. Jadi ada 6 macam isim dalam ilmu sharaf, ya. Yang pertama pembentukan masdar. Macam mana kita cara membuat masdar. Yang ketiga, pembentukan isim fa'il. Macam mana cara kita membuat isim fa'il? Ini bukan fa'il dalam ilmu nahwu, ya, bukan fa'il apa nih yang menjadi fa'il daripada fi'il, bukan, tetapi ini isim fa'il, pembentukan isim fa'il. Kemudian yang keempat, kita pula akan mempelajari tentang pembentukan isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Kita akan mempelajari insyaallah. Kemudian bab yang kelima, pembentukan isim zaman dan isim makan. Nah, isim zaman dan isim makan. Apa itu isim zaman? Kalau zaman waktu, kalau makan tempat. Kemudian yang keenam, pembentukan isim alat. Ada isim alat pula. Kemudian dalam kelas yang keempat, ya, kita akan mempelajari tentang tasrif usul. Cara mentasrif fi'il. Cara mentasrif fi'il, yaitu daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari kepada masdar. Seperti contoh, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wa maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul la taf'ul. InsyaAllah kita akan mempelajari juga nih. Kemudian latihan tasrif usul bab 1 dan bab 2. Kemudian kelas yang kelima kita akan mempelajari tentang tasrif fi'il sulasi mujarrad berdasarkan pelaku. Ini tafsir ke bawah nih. Tafsir ke bawah. Kalau yang tadi itu tasrif usul ke kiri, ke samping. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau tasrif ke bawah, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini mengikut bilangan orang yang mengerjakan.
Kemudian yang keenam, kelas yang keenam adalah tasrif fi'il madhi berdasarkan pelaku. Ini yang akan kita pelajari nih dalam ilmu sorob dasar ini. Makanya bagi kita nih, saya harap untuk konsisten belajar ilmu sorof nih. Bukan hanya ilmu sorof saja. Kalau sudah ada dasar ataupun asas dalam ilmu nahwu, silakan nanti ikuti kelas ilmu nahwu juga. Jadi insya Allah Taala setiap hari Kamis kita akan ada 2 pelajaran sorof. Mungkin minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Untuk minggu yang pertama dan minggu yang kedua, insya Allah kita akan mempelajari tentang nahwu. Minggu 3, minggu 4 nih kita akan mempelajari ilmu sorof insya Allah Taala. Baik, kita langsung kepada kelas yang pertama, yaitu pengenalan istilah. Pengenalan istilah atau elemen penting dalam ilmu sorof. Muka surat yang ke-8. Yaitu bab yang pertama, yaitu mengenal wazan. Nah, ini saatnya kita mempelajari tentang wazan nih. Apa yang dimaksud dengan wazan? Ini penting lah. Bagi yang mempelajari atau memperdalami ilmu sorof dan antum tidak mempunyai asas, silakan dengarkan kajian ini. Mengenal wazan. Ya. Wazan ini merupakan salah satu elemen paling penting dalam ilmu sorof. Wazan ini dia dipelajari dalam ilmu sorof, tidak dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa wazan ini hanya dipelajari dalam ilmu sorof? Karena wazan ini ialah mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara menyesuaikan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Cara menyeimbangkan kalimat yang ini dengan kalimat yang lain. Contoh, darabah itu mengikut wazan apa? Mengikut wazan fa'alah. Kalau alimah mengikut wazan apa? Dia mengikut wazan fa'ilah. Kalau hasunah mengikut wazan apa? Mengikut wazan fa'ulah. Ini contoh ya, contoh. Belum dijelaskan lagi tentang wazan. Baik, kita langsung kepada pembahasan. Al-waznu. Ya, al-waznu yang kita sebut sebagai wazan. Dalam bahasa Arab, wazan ini kita kenali dengan al-waznu. Ya, yaitu wazan. Ya, wazan biasa diartikan dengan timbangan. Jadi wazan itu biasa diartikan dengan timbangan. Ataupun wazan itu adalah pattern. Nah, kalau bahasa seberang disebut pola. Kalau sini adalah pattern ya, pattern atau rumusan. Atau rumusan. Itu arti daripada wazan. Ya, wazan. Saya berikan contoh dulu di sini supaya lebih paham ya. Jadi istilah wazan itu adalah timbangan, yaitu menyeimbangkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam segi bilangan huruf, kemudian baris, kemudian penambahan huruf. Nah, saya berikan contoh dulu di sini ya. Contoh, kita mengenal satu perkataan. Anggaplah perkataan itu adalah darab. Ini merupakan kata fi'il madhi yang terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama huruf adalah dad, yang kedua adalah ra, yang ketiga adalah ba. Ini adalah contoh ya, contoh kalimat fi'il. Ya. Kemudian di sini ada fa'alah. Fa'alah. Saya besarkan dulu. Ini supaya lebih paham nih. Ya. Fa'alah. Oke, fa'alah. Oke. Ada daraba, ada fa'alah. Baik. Antara perkataan fa'ala dengan daraba ini sama. Hurufnya nih, bilangan dia ada 3. Darabah ada 3 huruf. Fa'alah ada 3 huruf. Nah, mari kita sesuaikan. Nah, kita ukur ya, kita timbang. Nah, fa dengan dha. Nah, ini sama hurufnya. Ain dengan ra. Ini huruf yang kedua. Kemudian lam dengan ba. Ini huruf yang ketiga. Huruf yang pertama dad lurus dengan fa, huruf yang kedua ra lurus dengan ain,
kemudian huruf yang ketiga ba lurus dengan lam. Berarti bilangan hurufnya ini sama. Darabah dengan fa'alah, keduanya sama-sama 3 huruf. Darabah, berarti ini sudah sama lah. Bilangan hurufnya sama, ada 3. Ini dari segi bilangan huruf. Kemudian yang kedua. Yang kedua baris pun sama. Dot baris dia adalah atas. Ro baris dia adalah atas. Ba baris dia adalah atas. Nah, fa baris dia atas. Ain baris dia atas. Lam baris dia atas. Jadi ini sama. Barisnya darabah dengan fa'alah ini sama. Ini sama. Berarti darabah dengan fa'ala ini kalimah dia seimbang ataupun sama. Sama dari segi apa? Sama dari segi bilangan huruf dan sama dengan baris huruf. Nah, fa'ala ini disebut wazan. Nah, disebut wazan. Kemudian daraba disebut mauzunun. Mauzunun. Ini contoh dulu ya. Contoh dulu. Ya. Jadi fa'ala ini disebut wazan, daraba disebut mauzun. Maksudnya daraba mengikut wazan fa'ala. Ataupun daraba sama dengan wazan fa'ala. Samanya itu di mana? Daripada yaitu samanya di bilangan huruf, sama-sama 3 huruf. Kemudian persamaannya lagi di dalam barisnya. Daraba 3 baris ini adalah fathah ataupun di atas, fa'ala juga barisnya di atas. Ketiga-3 huruf tersebut di atas. Jadi fa'ala ini disebut wazan sebagai penimbang. Sedangkan mauzun adalah sedangkan darabah adalah mauzun, kalimat yang ditimbang, yang disesuaikan dengan fa'ala. Contohnya lagi ya, contohnya lagi. Saya buat contoh di sini. Hasunah. Yang apa nih? Selain hasunah. Contoh syaribah. Oke. Syaribah. Artinya dia telah minum. Ya. Syariba dia telah minum. Syariba dia telah minum. Sebentar. Syaribah dia telah minum. Baik, di sini perkataan syariba merupakan kata fi'il. Disebut fi'il madi, kata kerja yang bermakna telah. Kita akan mempelajari nanti apa yang disebut fi'il madi. Ini pertama kita belajar wazan dulu. Syariba nih dia mengikut wazan apa? Apa wazan daripada syariba? Apa kalimat yang sama dengan syariba? Yaitu fa'ilah. Fa'ilah. Sya lurus dengan fa. Huruf yang pertama adalah sya. Huruf yang kedua yaitu ro. Lurus dengan a. Dengan i. Ri sama dengan i. Kemudian ba lurus dengan lah. Syariba 3 huruf, fa'ilah 3 huruf. Berarti syariba ini sama bilangan hurufnya dengan fa'ilah. Yang kedua, baris pun sama. Sya baris fathah. Fa baris fathah. Yang kedua adalah huruf ri. Dia baris kasroh. Kemudian ain, i baris kasroh. Kemudian yang huruf yang ketiga ba baris fathah, la baris fathah. Berarti syariba sama dengan kata fa'ila dalam barisnya. Barisnya sama. Berarti syariba mengikut wazan fa'ilah. Syariba mengikut wazan fa'ilah. Jadi kalau ditanya apa wazan daripada perkataan syariba, yaitu fa'ilah. Apa wazan daraba? Yaitu fa'ala. Jadi fa'ila ini disebut wazan. Setiap wazan dalam ilmu shorab itu pasti dia menggunakan perkataan fa'ala. Huruf fa, ain, dan lam. Itu wazan dia. Fa'ila ke, fa'ula ke,
Fa'ala ke? Nah, jadi fa'ila ni disebut wazan, syariba disebut mauzun. Nah, mauzun yang ditimbang. Maksudnya yang diseimbangkan, yang diukur dengan wazan fa'ila. Nah, itu kira-kira wazan. Oke? Jadi boleh paham ni tentang wazan ya. InsyaAllah boleh paham lah apa itu wazan. Jadi wazan itu adalah timbangan. Yaitu menyeimbangkan perkataan lain dengan wazan. Dan wazan dalam ilmu sharaf itu banyak. Wazan dalam fi'il madi, sulasi nanti ada 6 wazan nanti ya. Ada 6 wazan. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, ada fa'ula yaf'ulu. Nanti kita akan mempelajari insyaAllah. Kemudian ada wazan fi'il sulasi mazid. Ada fa'ala, ada fa'ala, ada af'ala. Ada istaf'ala, ada if'au'ala, ada if'alalla, dan sebagainya. Banyak nanti wazan dalam ilmu sharaf. Ya, yang penting pertama kita tahu dulu apa itu wazan. Jadi wazan itu adalah timbangan ataupun pattern ataupun rumusan. Jadi semua perkataan itu ada patternnya. Perkataan ini mengikut wazan apa? Fi'il madi ini mengikut wazan apa? Sama dengan wazan apa? Seperti itu. Baik. Kemudiannya di sini, ya, dalam bahasa Arab, kebanyakan fi'il, kata kerja, berjumlah 3 huruf. Betul. Dalam bahasa Arab, kebanyakan kata kerja itu terdiri daripada 3 huruf. Ini paling banyak. 3 huruf. Setidaknya atau paling sedikitnya kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri daripada 3 huruf. Seperti contoh di sini. Darabah, alimah, katabah. Darabah, dia telah memukul. Alimah, dia telah mengetahui. Katabah, dia telah menulis. Ini semua perkataan ini disebut mauzun ataupun disebut dengan contoh kata fi'il. Nanti masing-masing dari perkataan darabah, alimah, katabah ini dia ada wazan. Ada wazannya. Kalau tadi darabah sudah dijelaskan. Darabah mengikut wazan fa'ala. Alimah mengikut wazan fa'ilah. Katabah mengikut wazan fa'ala, sama dengan darabah. Ya. Ini merupakan contoh kata fi'il. Jadi saya jelaskan lagi, majority atau kebanyakan contoh kata fi'il dalam bahasa Arab itu kebanyakan dia berjumlah 3 huruf ataupun terdiri daripada 3 huruf. Darabah 3 huruf, alimah 3 huruf, ain, lam, mim. Katabah 3 huruf, kaf, ta, ba. 3 huruf. Oke. Maka dari fi'il yang berjumlah 3 huruf ini kemudian dibuat wazan. Nah, jadi daripada 3 huruf ini, daripada 3 kalimat fi'il yang berjumlah 3 huruf ini, daraba, alima, kataba, ini dibuatkan suatu wazan. Suatu pattern, yaitu fa'ala. Fa'ala ataupun fa'ilah ya, ataupun fa'ilah ataupun fa'ula. Sebab bacaan dia ada 3, ada fa'ula, ada fa'ala, ada fa'ilah. Semua fi'il madi dia mengikut 3 wazan. Ada yang mengikut wazan fa'ilah, ada yang mengikut wazan fa'ula, ada yang mengikut wazan fa'ala. Ini semua fi'il madi yang terdiri daripada 3 huruf. Mengikut wazan 3 nih. 3 wazan nih. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Baik. Kalau sudah paham, maksudnya daripada perkataan fa'ila nih, huruf yang pertama ini disebut fa' fi'il. Ya. Maksudnya huruf pertama dari fi'il yang 3 huruf disebut dengan istilah fa' fi'il. Baik.
Pada perkataan fa'ala nih, ataupun fa'ula, ataupun fa'ila, huruf yang pertama disebut fa fi'il. Nah, disebut fa fi'il ya. Kenapa disebut fa fi'il? Yaitu mengambil kepada huruf fa. Disebut fa fi'il. Yang kedua huruf ain. Ain disebut ain fi'il. Yang paling tengah nih, ain disebut ain fi'il. Ya. Fa'ul fi'li. Ya. Kemudian huruf yang kedua ain disebut ainul fi'li, disebut ain fi'il. Yang ketiga lam nih disebut lam fi'il. Ya. Yang pertama perkataan fa'ala, fa-nya disebut fa fi'il. Yang kedua ainnya disebut ain fi'il. Yang ketiga lamnya disebut lam fi'il. Kita akan buat contoh nanti ya. Kita buat contoh. Oke, coba perhatikan tuh. Dalam tabel nih. Ya. Fa'alah. Jadi fa nih, ya, fa disebut fa fi'il. Yang ain disebut ain fi'il. Yang lam disebut lam fi'il. Sekarang kita praktek. Pada perkataan darabah. Darabah. Darabah ini adalah 3 huruf. Huruf yang pertama adalah dhad. Dhad ini disebut fa fi'il. Huruf yang kedua ra. Ra ini disebut ain fi'il. Ba yang ketiga nih disebut fa fi'il. Darabah, bukan dha fi'il, bukan. Ra bukan ra fi'il, bukan. Ba bukan fa fi'il, bukan. Tetapi huruf dhad disebut fa fi'il, ra disebut ain fi'il, ba disebut fa fi'il. Sebab kenapa disebut demikian? Karena darabah ini mengikut wazan fa'alah. Jadi dhad lurus dengan fa, disebut fa fi'il. Ra lurus dengan ain, disebut ain fi'il. Ba lurus dengan lam, disebut lam fi'il. Kenapa fa fi'il? Disebut lam fi'il. Sama dengan perkataan syaribah. Fi'il yang lain. Contoh fi'il yang lain. Syaribah tadi ya. Syaribah. Pada perkataan syaribah, shin disebut fa fi'il. Ya, disebut fa fi'il ya. Ra disebut ain fi'il. Ba disebut lam fi'il. Sama. Ya, tinggal kita mengukur saja. Jadi setiap contoh kalimat fi'il yang terdiri daripada 3 huruf, huruf yang pertama disebut fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, huruf yang ketiga disebut lam fi'il. Karena ketiga huruf ini dia mengukur kepada perkataan fa'alah tadi. Jadi untuk fa'alah, fa-nya disebut fa fi'il. Ainnya disebut ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Baik. Nah, di sini ada contoh sebenarnya nih. Oke. Jadi dari keterangan di atas, silakan tengok dalam buku tuh. Dari keterangan di atas tadi yang sudah kita bahas nih, yang sudah kita jelaskan nih, dari keterangan di atas fi'il kataba. Sekarang ada fi'il ya, kataba. Kataba adalah kata fi'il. Fi'il madi. Terdiri daripada 3 huruf, yaitu huruf yang pertama kaf, huruf yang kedua ta, huruf yang ketiga adalah ba. Huruf yang ketiga adalah ba. Baik. Huruf yang pertama pada perkataan kataba, kaf ini disebut fa fi'il. Jadi huruf kafnya disebut fa fi'il. Huruf yang kedua adalah ta. Jadi ta ini disebut ain fi'il. Huruf ta-nya disebut ain fi'il. Kemudian huruf yang ketiga kata ba adalah ba. Ba ini disebut lam fi'il. Kenapa disebut demikian? Karena kata ba ini dia mengikut wazan kepada fa'alah.
Ka lurus dengan fa, ta lurus dengan a, kemudian ba lurus dengan la. Jadi ka disebut fa fiil, ta ain fiil, ba lam fiil. Oke, kemudian contoh yang kedua alimah. Alimah tadi, ada alimah, ada perkataan alimah. Oke. Alimah. Alimah ada 3 huruf. Ain, huruf yang pertama. Huruf yang kedua adalah lam. Kemudian huruf yang ketiga adalah mim. Ain yang pertama dalam perkataan alimah, ya, ainnya disebut fa fiil. Huruf yang kedua lam ini disebut ain fiil. Huruf yang ketiga mem ini disebut lam fiil. Sama dengan doroba. Ya, doroba di atas. Doroba terdiri daripada 3 huruf. Huruf yang pertama dot, ya, ini disebut fa fiil. Huruf yang kedua ro, ini disebut ain fiil. Huruf yang ketiga ba disebut lam fiil. Ini istilah-istilah penting dalam ilmu sorof. Jadi kalau ada orang bertanya, contoh dalam perkataan hasunah, contoh hasunah ataupun akalah. Kalau ditanya hasunah, mana fa fiilnya? Yaitu huruf ha. Mana ain fiilnya? Yaitu huruf sin. Mana lam fiilnya? Yaitu huruf non. Karena ain, lam, ataupun fa fiil nanti akan dipakai dalam istilah ilmu sorof. Kita belajar dulu tentang istilah tersebut. Nanti setelah beberapa kemudian akan dipakai nanti istilah tersebut. Oh, lam fiilnya terdiri daripada huruf ilat. Contoh. Oh, ain fiilnya ada huruf ilat. Oh, fa fiilnya adalah huruf ilat. Jadi sekarang nih kita belajar dulu apa itu fa fiil supaya nanti tidak confuse apa yang dimaksud fa fiil, apa yang dimaksud ain fiil, apa yang dimaksud lam fiil. Maksud fa fiil adalah huruf yang pertama. Maksud ain fiil huruf yang kedua. Maksud lam fiil huruf yang ketiga. Nah, ini merupakan penggunaan istilah dalam ilmu sorof. Nah, contoh dalam akalah, mana yang disebut fa fiil? Yaitu hamzah. Yang disebut ain fiil, huruf kaf. Yang disebut lam fiil, yaitu lam. Seperti itu. Jadi kembali pada pembahasan awal tadi, ya. Kembali kepada pembahasan awal tadi, perkataan dorobah, alimah, katabah, dia memiliki wazan. Memiliki pattern. Memiliki rumus. Jadi doroba itu wazan dia fa'alah. Alimah wazan dia fa'ilah. Katabah wazan dia adalah fa'alah. Oke, kita sambung pada buku 3. Ini penjelasan dia ada di sini. Buku surat yang ke-9. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh bertanya kalau ada soalannya. Tapi ada apa sementara saya jelaskan dulu. Baik, perhatikan di sini. Pola, ini pola di sini patternnya. Ini adalah wazan. Pola ini maksudnya dia wazan. Kalau di sini mungkin tak paham atau apa itu pola. Jadi pola di sini adalah acuan. Acuan. Yes, acuan. Yes, acuan. Acuan. Saya beri acuan. Pola itu adalah acuan ya, acuan. Kata acuan ataupun kata wazan. Wazan di sini ada 3, ya. Wazan di sini, ini yang disebutkan di sini dulu. Ini tak disebutkan semua. Di sini ada 3 wazan. Yang pertama fa'alah. Yang kedua fa'ilah. Yang ketiga adalah fa'alah. Ada fa'alah, ada fa'ilah, ada fa'alah. Ya. Ya, ini perhatikan nih. Oke. Ini adalah wazan ataupun acuan. Jadi setiap kalimat fi'il madhi yang terdiri daripada 3 huruf mengikut acuan ini. Sama dengan pola ini.
sama dengan acuan fa'ala, fa'ila, fa'ala. Contoh dia sekarang katabah. Contoh dia adalah katabah. Jadi katabah ini dia mengikut wazan fa'ala. Mengikut wazan fa'ala. Tadi sebagaimana yang sudah disebutkan fa'ala, fa ini disebut fa fi'il. Ain ini disebut ain fi'il. Lam ini disebut lam fi'il. Fa'ala pada perkataan fa'ala. Ya. Ya. Oke, sekarang contoh dari fa'ala. Contoh dia adalah kata fi'il katabah. Jadi katabah ini dia mengikut wazan fa'ala. Kenapa dia mengikut wazan fa'ala? Karena katabah ada 3 huruf. Sama dengan fa'ala. Fa'ala pun ada 3 huruf. Ya. Huruf yang pertama barisnya fathah. Sama dengan fa, barisnya fathah. Huruf yang kedua atas, sama. Dia barisnya fathah. Ataupun di atas. Huruf yang ketiga ba, sama dengan lam. Barisnya di atas. Jadi sama. Seimbang. Makanya ini yang disebut wazan. Menyeimbangkan kata lain dengan wazan. Ya. Jadi kata ba nih, bilangan hurufnya sama, sama-sama 3 huruf, dan barisnya pun sama. Ketiga huruf tersebut baris di atas. Jadi clear, kataba wazan dia fa'ala. Baik, huruf yang pertama kaf disebut fa fi'il. Kataba nih. Huruf yang kedua ta disebut ain fi'il. Huruf yang ketiga ba disebut lam fi'il. Kalau ditanya apa itu fa fi'il? Fa fi'il huruf yang pertama. Yaitu ka mengikut wazan fa. Kalau ada yang tanya lagi, apa itu ain fi'il? Katakan disebut ain fi'il. Apa maksud ain fi'il? Huruf yang kedua. Yaitu ta sama dengan ain a. Ada orang tanya lagi, apa yang disebut ba lam fi'il? Apa itu lam fi'il? Yaitu ba sama dengan lah. Ba huruf yang ketiga berbaris fathah, lam huruf yang ketiga berbaris fathah. Jadi kaf fa fi'il, ta ain fi'il, ba lam fi'il. Oke, sekarang alimah. Alimah adalah kata fi'il mengikut wazan fa'ilah. Ataupun wazan dia fa'ilah. Coba perhatikan tuh, kalau kita ukur fa'ilah dengan alimah ini sama nih. A baris fathah, fa. Li berbaris kasroh ataupun baris bawah, i. Ma berbaris fathah sama dengan la. Jadi alimah mengikut wazan fa'ilah. Alimah, ya, huruf yang pertama disebut ain fi'il. Li huruf yang kedua disebut alimah huruf yang pertama disebut fa fi'il, li huruf yang kedua disebut ain fi'il, mim yang ketiga disebut lam fi'il. Sama dengan doroba. Doroba ini kata kerja, kata fi'il. Wazan dia fa'alah. Wazan dia fa'alah. Ya, do sama dengan fa baris fathah, ro sama dengan a baris fathah, ba sama dengan la baris fathah. Untuk huruf yang pertama doroba, do ini disebut fa fi'il. Karena dia lurus dengan huruf fa-nya fa'ala. Ro ini disebut ain fi'il. Sebab ro ini dia lurus ataupun sama dengan huruf ainnya a, fa'ala. Kemudian ba disebut lam fi'il karena dia sama baris dia dengan barisnya lam fi'ilnya fa'ala. Seperti itu. Oke, sampai di sini boleh paham tak? Kalau ada soalan silakan. Ada yang mau bertanya boleh. Boleh bertanya. Tafadhol. Oke, boleh paham ya? Oke, insya Allah udah paham lah. Kalau paham, kita oke. Coba saya tanya satu orang ya. Paham kita nih. Saya buat contoh di sini. Saya tulis dulu perkataan fa'ulah. Fa'ulah.
Ini pun fa'ula ini juga wazan ya. Sama dengan fa'ala, sama dengan fa'ila. Cuman di sini tidak disebutkan. Fa'ula. Oke. Ada perkataan fa'ula. Saya buat di sini contoh dia ya atau kalimat fi'il dia adalah hasunah. Hasunah baik Elok. ataupun elok. Ya. Hasunah fa'ula. Jadi kalau ada orang yang bertanya hasunah adalah fi'il. Fi'il madhi, tapi fi'il madhi ini belum dijelaskan, tapi insyaallah dah tahu dah semua. Hasunah ini dia fi'il. Jadi apa wazan hasunah? Wazan hasunah itu apa? Adakah wazan dia fa'alah ke, fa'ilah ke, fa'ala ke, ataupun fa'ula? Fa'ula. Yes, jadi wazan hasunah ni dia adalah fa'ulah. Hasunah. Dia perhatikan. Oh, betul ke hasunah dia mengikut wazan fa'ala? Betul. Betul. Karena hasuna dengan fa'ula ini timbangannya sama. Apa yang sama di sini? Yaitu hurufnya. Bilangan hurufnya ada 3. Yang kedua yang sama adalah baris dia sama. Huruf yang pertama baris fathah. Perhatikan tuh, huruf baris yang pertama fathah. Baris yang kedua Dhammah. hadapan ataupun dhammah. Oh, dengan su. Baris yang 3 adalah la. Baris fathah. Sama. Berarti hasuna mengikut wazan fa'ula. Mengikut acuan fa'ula. Adakah hasunah boleh mengikut wazan fa'ilah? Mari kita tengok dulu. Tak boleh. Kalau ni tak sesuai. Tak sesuai. Sesuai. Kalau hasunah mau dikatakan dia mengikut wazan fa'ilah ni tak sesuai. Memang yang pertama dia terdiri daripada 3 huruf. Hasunah 3 huruf, fa'ilah 3 huruf. Cuman yang kedua baris dia tak sama. Sin baris dhammah. Apa ni? Ain fi'ilnya baris dhammah. Tetapi fa'ilah ain fi'ilnya baris kasrah. Ini tak sama. Berarti hasunah tidak mengikut wazan fa'ilah. Dia mengikut wazan fa'ulah. Ataupun contoh yang lain. Sa'alah. Saya tulis di sini. Oke. Sa'ala ni kira-kira dia wazannya apa? Ada yang tahu tak? Sa'ala. Apa wazan dia? Dia mengikut wazan apa? Sa'ala. Fa'ala. Yes, fa'ala. Dia mengikut wazan fa'alah. Jangan takut jawab ya. Jawab je. Salah pun tak apa. Kenapa dia mengikut wazan fa'ala? Karena ketiga huruf ni sama. Apa ni? Dua perkataan ini sama bilangan hurufnya. Sa'ala ada 3 huruf, fa'ala ada 3 huruf. Kemudian yang kedua, baris kedua fi'il tersebut sama. Sa'ala semua baris 3 huruf ini sama. Sa barisnya fathah ataupun di atas, hamzah barisnya di atas ya. Kemudian lam fi'il dia barisnya di atas. Sama dengan fa'ala. Fa fi'ilnya baris atas, ain fi'ilnya baris atas, lam fi'ilnya baris atas. Adakah sa'ala ini boleh dia mengikut wazan fa'ilah? Boleh tak? Kalau dia mengikut wazan fa'ilah? Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia mengikut wazan fa'ilah dia tak boleh. Kenapa? Karena baris sa'ala dengan fa'ilah ini tak sama. Baris ain fi'il itu tak sama. Coba perhatikan sa'ala. Ain fi'ilnya baris fathah. Sedangkan fa'ilah ain fi'ilnya baris kasrah. Nah, itu istilah penting dalam ilmu sorof. Ada wazan, kemudian ada fa'fi'il, ada istilah fa'fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Jadi sudah 2 yang kita pelajari lah. Istilah wazan dalam fi'il, kemudian istilah fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Oke, silakan kalau ada soalan sebelum kita sambung. Tafadhal. Yang tak boleh bertanya, yang tak paham boleh bertanya ya. Kenapa tak ada yang bertanya di sini? Adakah paham semua ke ataupun macam mana? Ataupun karena lapar ke puasa Kamis ke atau macam mana?
Boleh lagi Ustaz. Nah, Boleh ikut. Faham, boleh ya? faham. Paham ya? Paham, Masya Faham, Allah. insyaAllah. Jadi paham insyaAllah. Jadi ingat itu wazan ya. Jadi wazan itu adalah timbangan ataupun pattern ataupun acuan. Jadi setiap kalimat, terutamanya kata fi'il, sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, ataupun isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Belum kita belajar. Isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan, semuanya mempunyai wazan ataupun acuan. Dan wazan itu tetap diambil daripada perkataan fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Nanti fa'ala ni dia menjadi banyak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun wa dzaka maf'ulun kufu'un la taf'ul. Dia mengikut wazan tersendiri nanti. Jadi fa'ilah ni dia tidak hanya sekedar fa'ilah, tetapi fa'ilah yaf'ulu nanti. Ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ulah yaf'ulu. Untuk sementara kita ni belajar yang paling asas dulu. Apa itu wazan, apa itu fa' fi'il, apa itu ain fi'il, apa itu lam fi'il. Baik, coba diperhatikan nih. Ya. Seandainya dari fi'il yang 3 huruf ini, seandainya dari fi'il yang 3 huruf ini, kataba ke, alima ke, daraba, ya, ya, kemudian diberi huruf-huruf tambahan. Nah, kalau ketiga huruf ini, ya, ketiga huruf ini, ketiga fi'il ini, ya, yang terdiri daripada 3 huruf ini diberi huruf tambahan. Huruf tambahannya yaitu hamzah, nun, ya, ta, maka ia akan menjadi aktubuh. Yang tadinya kataba, ya, kalau dia diberi huruf tambahan, nanti kita akan belajar nih, ya, huruf tambahan ini dalam fi'il mudhari. Ya, kalau kataba ini disebut fi'il madhi. Apabila dia mau dijadikan sebagai fi'il mudhari, dia kena harus ditambahkan huruf tambahan. Harus mendatangkan huruf tambahan yaitu hamzah, nun, ya, ta. Baik. Yang kataba apabila diberi huruf tambahan hamzah maka akan menjadi aktubuh. Ini fi'il mudhari ya. Nanti kita akan mempelajari. Oke. Kalau dia diberi huruf tambahan non menjadi naktubuh. Kalau kataba diberi huruf tambahan ia menjadi yaktubuh. Kalau kataba diberi huruf tambahan ta, dia disebut taktubuh. Maka huruf tambahan itu tidak dianggap. Maksudnya tidak dianggap fa fi'il. Tidak dianggap fa fi'il. Huruf tambahan nih. Hamzah nih dia bukan fa fi'il. Bukan fa fi'il. Anna nih dia bukan fa fi'il. Iya nih dia bukan fa fi'il. At-ta nih dia bukan fa fi'il. Jadi semua huruf tambahan nih tak disebut dengan istilah fi'il. Tak disebut dengan istilah fa fi'il. Tetapi dikatakan bahwa fa fi'ilnya adalah huruf kaf. Ain fi'ilnya adalah huruf ta. Dan lam fi'ilnya adalah huruf ba. Jadi pada perkataan aktubu nih, yaktubu, naktubu, taktubu nih, fa fi'ilnya tetap huruf kaf. Kaf yang sukun nih. Ain fi'ilnya tetap huruf ta. Dan lam fi'ilnya adalah huruf ba. Jadi kalau ditanya, pada perkataan taktubu, di manakah yang disebut fa fi'il, yaitu huruf kaf. Karena asalnya katab. Awalnya adalah huruf kaf. Ain fi'ilnya di mana? Ta. Lam fi'ilnya yang mana? Huruf ba. Sebab nanti pada perkataan katab ini, dia boleh berubah kepada fi'il mudhari. Yang diberi huruf tambahan hamzah, nun, iya, ta.
Nanti ketika kita mempelajari fi'il mudhari, kita akan mempelajari tentang huruf tambahan nih. Sekarang ini kita sedang mempelajari tentang istilah wazan dan juga fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Baik. Kemudian dikatakan bahwa aktubu, ya, kemudian dikatakan bahwa aktubu mengikut wazan af'ulu. Nah, sekarang aktubu tadi kan. Ini hanya kita belajar wazan ya. Nah, aktubu, ya, aktubu saya tulis di sini. Aktubu, dia mengikut pattern ataupun acuan af'ulu. Af'ulu. Hamzah lurus dengan hamzah. Sama-sama baris fathah. Kaf mati dengan fa mati. Ini sama. Huruf yang kedua nih. Kaf mati ini dia sama dengan fa lurus. Kemudian ta baris dhamma lurus dengan ain baris dhamma. Kemudian ba baris dhamma lurus dengan lam baris dhamma. Jadi aktubu mengikut wazan af'ulu. Kita tinggal hanya menyeimbangkan saja, menyamakan saja. Oke. Sekarang naktubu. Naktubu dia mengikut wazan naf'ulu. Ini hanya sementara saja contoh nih ya, hanya contoh saja. Naktubu, saya tulis di sini, naktubu. Dia mengikut wazan naf'ulu. Na lurus dengan na, sama-sama berbaris fathah. Kaf sukun dengan fa sukun ataupun fa mati. Atu sama lurus dengan u. Bu lurus sama dengan lu. Jadi naktubu mengikut wazan naf'ulu. Yaktubu mengikut wazan yaf'ulu. Taktubu mengikut wazan taf'ulu. Itu ya. Nanti banyak nih wazan-wazan nih. Setiap kita mentasrif, contoh ya, contoh. Setiap kita mentasrif. Daraba yadribu darban. Contoh. Daraba yadribu. Daraba mengikut wazan fa'alah. Yadribu mengikut wazan yaf'iluh. Daribun mengikut wazan fa'ilun. Madrubun yang dipukul. Kalau daribun tadi yang memukul. Nanti kita akan belajar. Madrubun yang dipukul. Mengikut wazan maf'ulun. Idrib fi'il amar. Mengikut wazan if'il. La tadrib fi'il lahi. La tadrib. Mengikut wazan la taf'il. Nah, jadi itu cara menyelesaikan nanti. Jadi semua tasrif fi'il itu mempunyai wazan masing-masing. Dan insya Allah ta'ala kita akan mempelajari ini. Makanya saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwa setiap perkataan itu mempunyai wazan. Sama ada fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, isim fa'il ke, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan, itu mempunyai wazan masing-masing. Dan wazan itu tidak lari daripada perkataan fa'ulah. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa'ulah. Ataupun fa'ala. Ataupun fa'ilah. Oke, silakan kalau ada soalan. Fadal. Tafadhal ayuhal ikhwah kalau ada soalan. Oke, baik. Kalau tak ada soalan, coba perhatikan tu. Ni. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, macam mana kita nak tahu sama ada sesuatu perkataan itu fa'ula ke, fa'ila ke, fa'ala, Ustaz? Adakah kena tengok dictionary, kena tengok kamus? Betul. Kita banyak membaca.
Kita Oh. banyak membaca perkataan, terutamanya kata kerja. Oh. Untuk kita ni nak mengetahui apa saja contoh-contoh kata yang mengikut wazan fa'alah kan? Apa saja perkataan yang mengikut wazan fa'ulah? Apa saja perkataan fi'il yang mengikut wazan fa'ilah? Macam mana cara mengetahui? Cara mengetahui banyak menghafalkan mufradat. Banyak menghafalkan kata-kata kerja yang berkaitan dengan sehari-hari. Seperti contoh katabah menulis, katabah yaktubuh. Katabah yaktubuh mengikut wazan fa'ala yaf'uluh. Apalagi makan, akala yakulu mengikut wazan fa'ala yaf'uluh. Mengetahui, alima ya'lamu mengikut wazan fa'ila yaf'alu. Apalagi syariba yashrabu minum mengikut wazan fa'ila yaf'ulu dan sebagainya. Jadi cara untuk mengetahui mana saja contoh kata fi'il yang mengikut wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya tadi kena baca banyak mufradat yang terdapat dalam kamus. Banyak membaca ya. Ustaz. Terutama sekali ya bagi pemula ni, hafalkan dulu kata kerja yang berkaitan dengan keseharian. Seperti melihat, makan, minum, tidur, bangun, membeli. Hafalkan yang tu, kata kerja yang berkaitan dengan tu. Okey, nah, silakan kalau ada soalan lagi. Ustaz, maksudnya wazan tu kita kena hafal jugalah. Wazan ni senang untuk menghafal. Mungkin ada berapa ya untuk dalam fi'il madhi ni? Dalam fi'il madhi sulasi mujarrad ada 6 wazan. Betul, kita kena menghafal juga wazan ni. Tapi sekurang-kurangnya lebih kurang wazan itu mungkin dalam 22 kot. 22, 20 berapa macam tu. Itu yang kita kena menghafal lah. Tapi tak semua wazan tu dia dipakai. Tak semua wazan itu dia banyak contohnya. Banyak mauzunnya. Ada yang sedikit. Maksudnya kita kena sekurang-kurangnya kena faham, kena hafal pasangan wazan madi dengan mudhari. Yes, betul sekali. Oh, okay. Kita kena hafal pasangan wazan ataupun acuan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekurang-kurangnya memang 2 fi'il tersebut. Tetapi nanti setiap setiap wazan itu dapat ditasrif nanti. Setiap wazan itu dapat berubah kepada perkataan lain. Contoh ya, kalau dalam tadi kita telah mempelajari fa'ala kan, fa'ala. Contoh fa'ala tadi ya. Ini kan wazan, fa'ala yaf'ilu. Ini kan wazan. Contoh dia daraba yadribuh. Ya. Contoh dia daraba yadribuh. Jadi fa'ala yaf'ilu ni dia boleh ditasrif. Maksudnya boleh ditasrif itu maksudnya boleh dibentuk kepada kalimat lain. Fa'ala ni kan fi'il madhi. Kalau dibentuk kepada fi'il mudhari yaf'iluh. Kalau dibentuk kepada masdar menjadi fa'lan. Ya, fa'lan. Kalau dibentuk kepada masdar mim menjadi maf'alan. Maf'alan. Saya beri contoh dulu. Kalau fa'ala dibentuk kepada isim fa'il menjadi fa'ilun. Kalau fa'ala dibentuk kepada isim maf'ul menjadi maf'ulun. Kalau fa'ala dibuat kepada fi'il amar menjadi if'il. If'il. Kalau fa'ala dibuat kepada fi'il nahi, la taf'il. La taf'il. Ini masih banyak lagi nih. Masih berjalan ke samping nih. La taf'il. Sama dengan darabah nanti. Darabah mengikut wazan fa'alah. Yadribu mengikut wazan yaf'iluh. Masdar dia adalah darban.
Sama dengan fa'alan, darban. Masdar mimnya mengikut wazan maf'alan, madroban. Ketika daraba dibuat isim fa'il menjadi daribun. Sama, dia mengikut wazan fa'ilun. Ba lurus dengan fa, hamzah lurus alif dengan alif, ri dengan i, kemudian bi dengan lam. Daraba apabila dibuat ke dalam isim maf'ul, maka dia akan mengikut wazan maf'ulun. Madrubun. Ini kita akan mempelajari nanti insya-Allah. Kalau antum konsisten dengan kelas saya, insya Allah kita akan mempelajari. Ya. Apabila daraba mau dibuat ke dalam fi'il amr, maka nanti diikutkan wazan if'il. Idrib. Apabila nanti daraba mau dibentuk kepada fi'il nahi, ikutkan wazan la taf'il menjadi la tadrib. Jangan kamu pukul. Seperti itu. Jadi setiap wazan itu dia nanti ditasrif. Memiliki tasrifan. Yaitu dibentuk kepada kalimat lain. Fa'ala dibentuk kepada fi'il mudhari. Dibentuk kepada masdar mim, kepada isim fa'il, kepada isim maf'ul, kepada fi'il madhi, kepada fi'il amar, kepada fi'il nahi. Sama daraba. Mauzunnya sama. Contoh kata contoh yang sama dengan fa'ala sama boleh ditasrif. Daraba boleh ditasrif yadribuh. Boleh kepada darban, madraban, fahudaribun, madrubun, idrib la tadrib. Banyak tasrifan nanti ini. Banyak tasrifan insya-Allah taala. Kita akan mempelajari. Ini cuma kita sekarang ni hanya mempelajari tentang cara mengukur mauzun dengan wazan. Cara kita menyeimbangkan atau menyamakan mauzun ataupun contoh fi'il dengan wazan. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada soalan lagi berkaitan dengan nih yang tak paham silakan boleh bertanya. Baik. Oke, coba di bawahnya tuh. Dia ada sambungan. Sekarang seandainya kita ingin mengubah fi'il kataba menjadi sebuah kata yang berwazan fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, dan mif'alun. Bagaimana caranya? Caranya ada di sini. Caranya mudah. Muka surat yang ke-10. Caranya mudah. Kita tinggal memasukkan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ke wazan yang hendak kita buat. Maka jadilah sebagai berikut ini. Coba perhatikan nih. Walaupun antum tak paham nih, just skip saja. Tak apa. Untuk yang tak paham nih, ini sebagai contoh saja. Adapun penjelasannya nanti ada di pertengahan muka surat nanti. Coba perhatikan nih. Perkataan sebelum dirubah adalah katabah. Ini semua katabah. Katabah, 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 katabah. Ya. Wazan dia fa'ilun. Jadi macam mana katabah nanti mau diikutkan wazan fa'ilun? Maka caranya mudah. Kita samakan dengan fa'ilun. Tambahan. Ya. Katibun. Jadi kalau kita samakan katabah mengikut wazan fa'ilun, dia akan menjadi katibun. Setelah huruf kaf, coba perhatikan. Fa'ilun. Setelah huruf fa, dia ada alif panjang. Fa'ilun. Dan huruf ainnya kasrah. Sama katabah. Buat macam ni. Menjadi katibun. Sama dia wazannya. Jadi katibun, dia mengikut wazan fa'ilun. Ka dengan fa sama-sama panjang. Ti dengan i sama-sama baris kasroh. Lun dengan bun sama baris hadapan. Kalau kataba mau dibuat mau dibuat mengikut wazan maf'ulun. Maf'ulun. Maka dia akan menjadi maktubun.
Maf'ulun ni nanti ini disebut isim maf'ul. Belum kita belajar lagi. Kalau fa'ilun ni disebut isim fa'il. Kita belum belajar lagi. Tapi tak apalah. Jadi itulah lebih kurangnya cara kita cara kita mengukur antara mauzun dengan wazan. Tak perlu detail untuk ni, takut ada yang tak faham. Nanti insya-Allah tentang isim fa'il, isim maf'ul ni kita akan mempelajari di pertengahan muka usul kalau tak silap. Catatan, baris fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il disesuaikan dengan harakat pada yang hendak dibentuk. Perhatikan contoh di atas, tak perlulah. Okey, sekarang kita ada latihan. Okey, coba perhatikan ni dulu. Okey, tak apalah, saya jelaskan dulu semua ni. Okey, coba. Jadi kata bani apabila mau diikutkan wazan maf'ulun menjadi maktubun, ada mimnya. Ma sebelum kaf ada mim, berbaris fathah. Ma. Dan huruf kaf disukunkan menjadi mak. Ya. Huruf ta barisnya dhammah. Oh, tu. Huruf wawu barisnya sukun sama dengan u. Kemudian ba baris dia adalah 2 baris hadapan menjadi bun. Maktubun, maf'ulun. Jadi kalau kita seimbangkan nih, saya tulis di sini maktubun. Maktubun. Maf'ulun. Tengok tu. Ma dengan ma, kaf mati dengan fa mati, ya. Tu dengan o, kemudian wo mati dengan wo mati, bun dengan lun. Jadi ini hurufnya sama. Maf'ulun 1 2 3 4 5. Maktubun juga 5 huruf. 1 2 3 4 5. Jadi bilangan hurufnya ada 5 dan barisnya pun sama. Jadi maktubun mengikut wazan maf'ulun. Di mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya tetap ini, fa. Ini fa fi'ilnya. Ain fi'ilnya tetap o. Kemudian lam fi'ilnya adalah lun. Maktubun fa fi'ilnya adalah huruf kaf yang mati ini. Ain fi'ilnya adalah tu. Dan lam ti fi'ilnya adalah bu. Bun. Sekarang kata bah apabila mau diikutkan wazan maf'alun. Maf'alun ini merupakan isim zaman atau isim makan. Kita belum belajar lagi ya. Maka taba kalau diikutkan wazan maf'alun menjadi maktabun. Saya tulis di sini. Maktabun. Maktabun. Maf'alun. Ini sama nanti. Maf'alun. Ma dengan ma, kaf mati dengan fa mati ini lurus. Ta dengan ain, ya, dengan a, kemudian bun dengan lun. Jadi maktabun mengikut wazan maf'alun. Bilangan hurufnya sama, ada 5 huruf mim, ya, diawali oleh huruf mim, kemudian barisnya pun sama. Ya. Baris yang pertama ma baris fathah, kemudian baris yang kedua adalah sukun, baris yang ketiga adalah fathah, dan baris yang kelima adalah 2 baris hadapan. Jadi maktabun mengikut wazan maf'alun. Kemudian katabah apabila mau diikutkan wazan mif'alun. Ini disebut isim alat nanti mif'alun. Jadi saya tulis di sini miktabun. Alat tulis. Miktabun, alat tulis. Dia mengikut wazan mif'alun. Kita seimbangkan, kita ukur wazannya. Miktabun ini disebut mauzun, mif'alun disebut wazan. Mi dengan mi, sama-sama baris kasroh. Kaf mati dengan fa mati, keduanya sama-sama mati. Kemudian ta, huruf yang ketiga ini dia lurus dengan ain. Keduanya sama-sama baris fathah. Kemudian yang kelima, huruf yang kelima nih, huruf yang keempat, ba lurus dengan lam. Keduanya sama-sama berbaris hadapan. Bun lun. Berarti miktabun mengikut wazan mif'alun. Ini kita belajar wazannya.
Bukan belajar bentuk kata, tak. Belajar wazan. Jadi ada mauzun, ada wazan. Kalau mauzun itu adalah kalimat yang diseimbangkan atau yang disesuaikan dengan wazan. Sedangkan wazan itu adalah pattern ataupun acuannya. Jadi ini istilah dalam ilmu sorob. Ada wazan, ada mauzun. Kemudian dalam fi'il yang terdiri daripada 3 huruf, ya, huruf yang pertama disebut fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf yang ketiga disebut lam fi'il. Ini diingat. Kalau boleh dihafalkan. Mudah je untuk menghafal. InsyaAllah ta'ala. Silakan kalau ada soalan. InsyaAllah tak ada. Baik. InsyaAllah ta'ala untuk latihan ni insyaAllah kita akan buat pada minggu hadapan. Di sini ada beberapa latihan. Sebutkan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Perhatikan pattern ataupun acuan yang telah disebutkan. Jadi ini disuruh tentukan mana yang disebut fa fi'il, mana yang disebut ain fi'il, mana yang disebut lam fi'il. Di antara perkataannya adalah masjidun, istighfarun, alimun, kitabun, jamilun, musafir. Oh, ini banyak nih. Masih banyak lagi ya. Oke, kemudian yang kedua, isilah kotak yang kosong dengan pattern yang sesuai. Nah, insyaallah taala kita akan kita akan buat pada minggu hadapan. Bagi yang tidak yang belum paham lagi boleh bertanya. Silakan kalau ada soalan sebelum kita tutup. Ada apa-apa yang boleh ditanyakan silakan. Kurang paham ke atau macam mana? Boleh paham semua nih ya? InsyaAllah. Okey. Boleh Paham ya? Ustaz, terima kasih. Paham ya? Paham ya? Oke. Yes. Paham. Jadi kalau paham coba perhatikan tadi yang ini pada pada di atas catatan nih, yang ini diperhatikan nih. Jadi yang pada perkataan katibun yang disebut fa fi'il adalah huruf kaf ya. Yang disebut ain fi'il adalah huruf ta. Yang disebut lam fi'il adalah ba. Oke, pada perkataan maktubun. Maktubun mana yang disebut fa fi'il nih? Kaf. Oke. Ain fi'il? Ta. Oke. Lam fi'il? Ba. Oke. Maktabun mana yang disebut fa fi'il? Kaf. Oke. Ain fi'il? Ta. Lam fi'il? Ba. Oke. Pada maktabun? Fa fi'il dia? Oke. Kemudian? Ta dan lam fi'il? Oke. Jadi itulah. Ini sama dengan dengan kalimat asal ya. Jadi untuk menentukan bahwasanya itu adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, maka kita mengacu kepada kata asalnya. Jadi dia kata asalnya adalah fa'alah. Kalau katibun asal kata dia adalah katab. Jadi kaf lurus dengan fa disebut fa fi'il, ta lurus dengan ain disebut ain fi'il, ba disebut lurus dengan lam fi'il, dengan lam disebut lam fi'il. Ini istilah-istilah dasar dalam ilmu sorob yang harus kita kuasai dulu sebelum kita mempelajari tentang fi'il muta'addi, fi'il lazim, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, ataupun isim fa'il, isim maf'ul. Ini istilah yang harus kita kuasai dulu. Ya, nah, kalau tak ada soalan, insyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Iya. Kataba yang fa'ilun tu katibun. Yes, katibun. Ya, betul. Ya, katibun. Jadi kaf alif, yang alif dalam katibun tu panggil apa Ustaz? Dia ni disebut huruf zaidah nih. Huruf zaidah, huruf tambahan. Huruf tambahan. Yes.
Ini disebut huruf tambahan. Mana berapa ada huruf tambahan yang kita boleh tambah, Ustaz? Nanti kita belajar itu dalam bab fi'il sulasi mazid, insyaAllah. Dan kita juga akan mempelajarinya nanti dalam bab apa nih? Dalam bab tasrif, insyaAllah ta'ala. Naam. Baik, Ustaz, ya hari silakan. tu saya tanya Ustaz pasal apa tu kamus yang paling baik untuk kita beli. Kamus Lupa. yang paling baik, yang paling lengkap. Ya Allah. Itu pun ada janji ya untuk mencarikan kamus. Ya Allah, ampun lupa. Tak apa, minggu depan. Oke, minggu depan insyaAllah ya. Saya akan catat dulu kamus. Untuk dapat kata dasar tu Yes. semua. Untuk dapat kata dasar ya. Kamus bahasa Arab. Oke. Yang paling simple lagi, kamus paling bahasa Arab simple. yang paling dasar. Kalau dekat Indonesia itu adalah kamus Ustaz Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Dia simple, tak begitu tebal. Kalau kita tengok kamus yang tebal itu, kita biasanya malas untuk baca karena terlalu banyak. Kan? Kita tengok saja macam takut, tebalnya macam tu. Tapi kalau kita buka kita tengok senang sikit. karena insyaAllah kita boleh. Nanti anak akan carikan insyaAllah ya. Pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala. Naam. Ada soalan lagi ya? Jadi perhatikan tuh, kuasai dulu apa itu tadi wazan, apa itu fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Seterusnya pada minggu hadapan kita insyaAllah akan mempelajari tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa itu fi'il mujarrad? Apa itu fi'il mazid? Ikuti kuliah ini sampai habis. Sampai Anda betul-betul faham insyaAllah ta'ala. Naam. Aku qouli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri dan daripada syaitan. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.